Dihina mertua hingga disuruh cerai, pria ini buat mertuanya menyesal. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Di desa yang tenang, Jasiman menjalani hidup sederhana sebagai kurir paket. Setiap hari, sepeda motornya yang tua bergetar di jalanan berbatu, membawa paket-paket dari satu rumah ke rumah lainnya. Jasiman mengenal hampir semua penduduk desa. Tetapi ada satu rumah yang selalu membuat jantungnya berdegup kencang, rumah Mawar. Mawar, putri dari Pak Bandi, seorang tokoh terhormat di desa, adalah sosok yang membuat hari-hari Jasiman terasa lebih berarti. Dengan wajahnya yang cantik dan senyumnya yang tulus, Mawar memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Ia seringkali menunggu di depan rumahnya setiap kali Jasiman datang mengantarkan paket, seolah-olah kedatangan Jasiman adalah momen yang paling ditunggunya. Suatu hari ketika Jasiman mengantarkan paket yang terdiri dari barang-barang sederhana, Mawar membuka pintu dengan senyuman cerah. Jasiman yang biasanya ceria dan ramah merasa gugup. Ada sesuatu dalam tatapan Mawar yang membuatnya merasa seolah-olah dia sedang melihat lebih dari sekedar kurir paket. "Terima kasih Jasiman," kata Mawar sambil mengambil paket dari tangannya. "Kau selalu tepat waktu, seperti biasa." Jasiman membalas senyuman. "Sama-sama Mawar, senang bisa melayani." Malam harinya, saat Jasiman beristirahat di rumahnya yang kecil, ia merasa hatinya berdebar saat memikirkan Mawar. Dia teringat setiap detail dari pertemuan hari itu. Senyum Mawar, tatapannya yang lembut, dan cara dia memperlakukan Jasiman dengan penuh perhatian. Jasiman merasa ada yang berbeda dari perasaannya. Dia mulai menulis surat untuk Mawar, tapi bukan dalam bentuk surat biasa. Ia memanfaatkan paket yang akan dikirim ke rumah Mawar untuk menyelipkan catatan kecil di dalamnya. Surat-surat itu penuh dengan kata-kata cinta yang lembut, harapan dan impian-impian kecil tentang masa depan yang mungkin mereka jalani bersama. Sementara itu, Mawar yang merasakan dorongan dari dalam hatinya mulai menunggu kedatangan Jasiman dengan penuh semangat. Ia juga mulai membalas surat-surat Jasiman dengan pesan-pesan rahasia yang terselip di dalam paket yang dikirimnya. Setiap surat adalah jendela ke dalam hatinya. Bagaimana dia merindukan Jasiman, bagaimana dia mengagumi keberanian dan ketulusan Jasiman, dan bagaimana ia berharap agar mereka bisa bersama, meskipun banyak halangan yang harus dihadapi. Kehidupan sehari-hari mereka berlanjut dengan rahasia yang mereka simpan dengan baik. Jasiman semakin bersemangat melakukan pekerjaannya, karena setiap paket yang dia antar menjadi jembatan menuju komunikasi dengan Mawar. Begitu pula Mawar yang merasa bahagia setiap kali dia menerima surat dari Jasiman, mengisi hari-harinya dengan kebahagiaan dan harapan. Namun mereka harus tetap menyembunyikan hubungan mereka dari mata orang tua Mawar. Pak Bandi, ayah Mawar, adalah seorang pria yang sangat memperhatikan status sosial dan kehormatan keluarga. Dia tidak akan pernah menyetujui hubungan Mawar dengan seorang kurir yang dianggap memiliki status lebih rendah. Jadi mereka terus menjalani cinta mereka dalam bayang-bayang, dengan harapan bahwa suatu hari mereka bisa mengatasi segala rintangan dan bersama dalam terang yang sebenarnya. Meski perbedaan status sosial memisahkan mereka, cinta Jasiman dan Mawar tumbuh semakin kuat setiap hari. Mereka saling memberikan kekuatan melalui surat-surat yang penuh perasaan dan impian tentang masa depan yang lebih baik menjadi pendorong utama dalam kehidupan mereka. Cinta mereka adalah pelarian dari kenyataan yang keras, dan mereka berdua tahu bahwa meskipun sulit, mereka akan berjuang untuk mempertahankan cinta mereka hingga akhir. Kabar mengejutkan datang tanpa peringatan, menghantam Jasiman seperti badai. Suatu pagi yang cerah saat ia sedang mengantarkan paket ke rumah Mawar, ia mendengar berita dari tetangga desa bahwa Mawar akan dijodohkan dengan putra lurah. Putra lurah, seorang pemuda kaya dan terhormat, dianggap sebagai pasangan ideal oleh keluarga Mawar. Berita ini seperti petir di siang bolong bagi Jasiman. Hati dan pikirannya terasa terhimpit, seperti ada kekuatan yang tak terlihat yang berusaha merobek setiap potongan harapannya. Jasiman merasa dunianya runtuh seketika. Mawar yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan, sekarang berada di ambang kehampaan. Meskipun dia tahu betapa besar perbedaan status sosial antara dirinya dan calon suami Mawar, rasa cintanya tidak bisa begitu saja diabaikan. Setiap kali dia membayangkan Mawar bersama orang lain, hatinya terasa remuk. Dia tidak bisa membiarkan hubungan mereka hancur hanya karena perbedaan sosial.
Dengan tekad yang menggebu, Jasiman memutuskan untuk bertindak. Dia tidak bisa hanya duduk dan membiarkan Mawar pergi tanpa berjuang. Dia tahu langkah ini mungkin beresiko, tapi dia juga tahu bahwa jika dia tidak mencoba, dia akan menyesal seumur hidup. Jasiman bersiap untuk langkah terbesarnya, melamar Mawar secara langsung kepada orang tua Mawar. Dia mulai mempersiapkan diri dengan hati-hati. Ia mengeluarkan pakaian terbaik yang dimilikinya. Sebuah kemeja putih yang sudah sedikit pudar dan celana hitam yang sedikit kusut. Meskipun sederhana, Jasiman berusaha untuk tampil sebaik mungkin. Ia tahu bahwa penampilannya mungkin tidak sebanding dengan kemewahan dan kekayaan yang dimiliki oleh calon suami Mawar. Tapi dia berharap ketulusan dan keberaniannya bisa mengimbangi semuanya. Hari yang ditentukan tiba dan Jasiman merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri di depan pintu rumah Mawar, menarik nafas dalam-dalam dan menatap langit yang sepertinya sama sekali tidak mendukungnya. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia menilai keberaniannya, dan setiap langkah menuju pintu rumah Mawar adalah langkah menuju ketidakpastian. Ketika pintu terbuka, Bu Parni, ibu Mawar, memandang Jasiman dengan tatapan yang tidak bisa disembunyikan. Ekspresi wajahnya menunjukkan keterkejutan dan sedikit ketidaknyamanan. Jasiman menghela nafas panjang dan mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Selamat malam, Ibu," kata Jasiman. Suaranya bergetar sedikit. "Saya ingin berbicara dengan Bapak dan Ibu tentang Mawar." Pak Bandi yang juga berada di dalam rumah keluar untuk menemui Jasiman. Dengan sikap yang formal dan serius, ia duduk di kursi yang disediakan. Jasiman merasa seperti berada di pengadilan, di mana seluruh hidupnya dipertaruhkan. Jasiman meraih sebuah kotak kecil yang berisi surat lamaran dan menyerahkannya kepada Pak Bandi. Dengan penuh keberanian, ia mengeluarkan kata-kata yang telah disiapkannya dengan hati-hati. "Pak Bandi, Bu Parni, saya datang hari ini untuk meminta izin menikahi Mawar. Saya tahu status sosial saya jauh dari apa yang kalian harapkan. Tetapi saya mencintai Mawar dengan sepenuh hati. Saya bersedia berjuang dan bekerja keras untuk membahagiakannya. Mohon pertimbangan niat baik saya." Pak Bandi dan Bu Parni saling berpandangan. Wajah mereka menunjukkan campuran antara keterkejutan dan ketidakpastian. Bu Parni mengerutkan dahi, sementara Pak Bandi tampak berpikir keras. Jasiman berdiri di sana, menunggu dengan penuh harap, merasakan setiap detail berlalu seperti bertahun-tahun. Suasana di ruang tamu rumah Mawar terasa mencekam. Jasiman duduk di kursi yang disediakan. Jari-jarinya gemetar saat ia memegang kotak kecil berisi surat lamaran. Di hadapannya, Pak Bandi dan Bu Parni duduk di sofa. Wajah mereka tegang dan penuh ketidakpastian. Mawar berdiri di sisi mereka, tampak cemas dan berusaha menyembunyikan emosi yang meluap. Setelah mendengar pernyataan Jasiman, Pak Bandi memandang Jasiman dengan mata tajam. Ia membuka surat lamaran yang dipegangnya dan membaca dengan seksama. Suara hening dan tegang menyelimuti ruangan. Setiap detik terasa seperti bertahun-tahun bagi Jasiman yang berharap akan ada keajaiban. Namun harapannya sirna saat Pak Bandi meletakkan surat itu kembali ke dalam kotak dengan ekspresi wajah yang keras. "Jadi Jasiman," kata Pak Bandi akhirnya, suaranya berat dan penuh penekanan. "Kamu datang ke sini untuk meminta izin menikahi putri kami, dan kamu pikir pekerjaanmu sebagai kurir paket cukup untuk menafkahi Mawar?" Bu Parni yang duduk di samping Pak Bandi langsung memotong dengan nada sinis. "Bagaimana mungkin seorang kurir miskin seperti kamu bisa memberikan kehidupan yang layak buat Mawar? Apakah kamu pikir dia akan bahagia hidup dalam kemiskinan bersama kamu?" Setiap kata yang diucapkan Bu Parni seperti duri tajam yang menusuk hati Jasiman. Ia mencoba menahan emosinya, tapi rasa malu dan sakit hati tidak bisa ditahan. "Bu Parni, saya tahu pekerjaan saya mungkin tidak berarti bagi banyak orang lain. Tapi saya mencintai Mawar dengan sepenuh hati. Saya akan bekerja keras untuk membuatnya bahagia dan memberikan kehidupan yang layak. Tolong beri saya kesempatan." Namun Bu Parni tidak menunjukkan rasa empati. Wajahnya tetap dingin dan sinis. "Kami tidak bisa menerima lamaran dari seseorang yang statusnya jauh di bawah kami. Kamu mungkin merasa cinta itu cukup, tapi cinta itu tidak akan bisa mengisi perut dan membayar tagihan." Jasiman merasa tenggorokannya tercekat. Dia berusaha keras untuk menjaga suaranya tetap tenang. Meskipun hatinya terasa hancur. "Jika tidak ada kesempatan untuk kami, saya hanya ingin kalian tahu bahwa Mawar adalah satu-satunya yang berarti bagi saya. Saya tidak akan pernah bisa berhenti mencintainya." Saat Bu Parni dan Pak Bandi berbicara dengan nada menolak, Mawar yang mendengarkan percakapan itu tidak bisa lagi menahan emosinya.
Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia berlari ke arah Jasiman, memeluknya erat dengan tangis yang pecah. Jasiman, aku mencintaimu, isaknya. Suaranya penuh kesedihan dan penyesalan. Aku tidak ingin dijodohkan dengan putra lurah, aku hanya ingin bersamamu. Jasiman membalas pelukan Mawar dengan penuh kasih sayang dan rasa sakit yang mendalam. Aku juga mencintaimu, Mawar. Aku akan selalu mencintaimu, tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, meskipun cinta mereka tampak begitu kuat dan tulus, tekanan dan keinginan keluarga Mawar terlalu besar untuk diabaikan. Pak Bandi dan Bu Parni memutuskan untuk menolak lamaran Jasiman dengan tegas, meskipun Mawar dan Jasiman saling mencintai dengan sepenuh hati. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cinta mereka tidak cukup untuk mengatasi perbedaan status sosial dan keinginan keluarga. Saat Jasiman meninggalkan rumah Mawar, langkahnya terasa berat dan menyakitkan. Dia merasa seperti seluruh dunia menutup dirinya dari harapan dan impian. Mawar tetap berdiri di depan pintu, menangis dan memandang kepergian Jasiman dengan rasa sakit yang mendalam. Cinta mereka mungkin tidak bisa melawan segala halangan yang ada, dan masa depan mereka tampak penuh ketidakpastian. Penolakan lamaran Jasiman meninggalkan luka yang dalam di hati keduanya. Mawar yang merasa hatinya hancur dan stres jatuh sakit setelah kejadian itu. Selama lebih dari seminggu, ia terbaring di tempat tidur, tubuhnya lemah dan demam tinggi. Setiap hari ia hanya bisa terbaring dalam kesakitan, merindukan kehadiran Jasiman dan merasakan penyesalan yang mendalam. Pak Bandi yang awalnya sangat menolak hubungan Mawar dan Jasiman mulai merasakan dampak dari penderitaan putrinya. Melihat Mawar yang lemah dan terpuruk dalam kesedihan, rasa empati dan kepedulian Pak Bandi tumbuh. Ia mulai menyadari bahwa penolakan terhadap Jasiman telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi Mawar. Setiap hari, Pak Bandi melihat betapa kesakitan dan kesedihan Mawar menggantung di setiap sudut rumah dan hatinya tergerak oleh penderitaan putrinya. Dalam keheningan malam, Pak Bandi sering duduk di ruang tamu, berpikir keras tentang keputusan yang telah diambilnya. Ia mulai mempertimbangkan kembali nilai-nilai yang selama ini ia pegang. Keputusan untuk menolak Jasiman bukan hanya tentang status sosial, tetapi tentang kebahagiaan putrinya. Melihat Mawar yang tidak bisa berhenti menangis, Pak Bandi akhirnya merasa terpaksa untuk berubah pikiran. Dengan hati yang berat, Pak Bandi akhirnya menghubungi Jasiman. Ia meminta pertemuan di rumah mereka. Ketika Jasiman datang dengan penuh harapan dan ketidakpastian, Pak Bandi berbicara dengan nada lembut, berbeda dari sebelumnya. Jasiman, aku telah mempertimbangkan ulang keputusanku. Mawar telah menderita cukup lama, dan aku mulai menyadari bahwa kebahagiaan putriku lebih penting daripada status sosial. Jasiman yang sebelumnya merasa hatinya penuh kesedihan, kini merasa harapan baru muncul. Pak Bandi, terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat Mawar bahagia. Pernikahan sederhana pun direncanakan. Karena situasi keuangan yang terbatas dan keterbatasan waktu, acara pernikahan diadakan secara sederhana. Hanya beberapa kerabat dekat yang diundang. Ruangan rumah Pak Bandi diubah menjadi tempat resepsi kecil yang hangat dan intim. Meskipun dekorasinya sederhana, suasananya penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Saat Jasiman dan Mawar melangsungkan pernikahan mereka, keduanya merasa bahwa kebahagiaan mereka jauh melebihi kemewahan sebuah pesta. Keduanya saling berpandangan dengan mata penuh cinta, dan meskipun tidak banyak tamu yang hadir, kebahagiaan di hati mereka terasa lebih besar daripada apapun. Mereka menyadari bahwa cinta mereka yang telah bertahan melalui berbagai ujian akhirnya menemukan jalan untuk bersatu. Dan itu adalah kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi. Setelah pernikahan, Jasiman mulai menjalani kehidupan barunya sebagai menantu di rumah keluarga Mawar. Namun kenyataan yang ia hadapi jauh dari impian bahagianya. Meskipun statusnya kini adalah suami Mawar, Jasiman merasakan keputusasaan dan kesedihan yang mendalam setiap hari. Kehidupan sehari-harinya di rumah mertuanya dipenuhi dengan tantangan dan penderitaan. Setiap pagi Jasiman terbangun untuk menghadapi tatapan dingin dan kata-kata kasar dari Bu Parni. Dia tidak pernah ragu untuk menghina Jasiman, merendahkan statusnya sebagai kurir yang kini dianggap sebagai beban oleh keluarga. Suatu hari, saat Jasiman baru saja pulang dari pekerjaan, Bu Parni berdiri di dapur, mengaduk panci dengan wajah masam. "Oh, akhirnya kamu pulang juga," katanya dengan nada sinis. "Sekarang tolong bersihkan halaman. Apakah kamu tidak tahu bagaimana rasanya bekerja keras di luar?" Jasiman hanya bisa menelan kata-katanya dan melakukan pekerjaan yang diperintahkan. Ia mengerjakan semua tugas rumah tangga, membersihkan halaman, mencuci piring,
dan mengurusi berbagai pekerjaan besar kasar lainnya. Setiap hari ia merasa semakin tertekan, tapi ia mencoba untuk tidak mempedulikan hinaan yang terus-menerus mengalir dari mulut mertuanya. Pak Bandi, meskipun awalnya tampak lebih lembut, ternyata tidak jauh berbeda. Ia memperlakukan Jasiman seperti seorang pekerja yang harus selalu siap sedia untuk melakukan tugas-tugas kasar. Jasiman seringkali diharuskan untuk membantu pekerjaan yang berat, seperti memperbaiki perabotan atau merawat kebun, tanpa ada ucapan terima kasih atau penghargaan. Waktu berlalu, dan ketegangan di rumah semakin meningkat. Masalah baru muncul ketika Mawar belum juga hamil setelah beberapa bulan menikah. Bu Parni melihat ini sebagai kesempatan untuk melampiaskan kemarahannya yang selama ini tersimpan. Suatu malam, saat makan malam, Bu Parni dengan penuh kebencian memandang Jasiman. "Kamu harusnya malu," katanya dengan nada penuh kebencian. "Mawar belum juga hamil, ini pasti salah kamu. Mungkin kamu mandul. Mawar harus bercerai denganmu sebelum semuanya terlambat." Kata-kata itu bagaikan pisau tajam yang mengiris hati Jasiman. Ia merasa tertekan, marah, dan hancur. Setiap hinaan terasa seperti pukulan berat yang menyakitkan. Tetapi Jasiman berusaha keras untuk tetap sabar. Ia tahu betapa mahalnya harga cinta Mawar, dan ia tidak ingin melepaskan apa yang telah mereka perjuangkan. Mawar di sisi lain merasakan tekanan yang semakin besar. Ia melihat suaminya yang kesulitan menghadapi perlakuan tidak adil dari keluarganya dan merasakan kesedihan yang mendalam. Rasa bersalah dan tekanan dari ibunya membuat Mawar semakin tertekan. Ia merasa seolah-olah ia terjebak antara cinta dan kewajiban. Tidak bisa sepenuhnya bahagia dalam rumah tangga yang penuh konflik. Satu hari, ketika Jasiman berusaha menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga di tengah terik matahari, ia merasakan tangisan kecil di hatinya. Meski ia terus berjuang untuk menunjukkan ketulusan dan kesabaran, suasana rumah yang penuh dengan kemarahan dan penghinaan membuatnya merasa semakin terasing dan tidak dihargai. Mawar yang melihat suaminya terus-menerus diperlakukan dengan tidak adil, akhirnya mencoba untuk berbicara dengan ibunya. Namun setiap kali ia mencoba, Bu Parni selalu menolak dengan alasan bahwa Mawar seharusnya mengikuti keinginan orang tua dan membiarkan Jasiman menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Ketegangan dan rasa sakit di rumah semakin meningkat, dan meskipun Jasiman dan Mawar tetap saling mencintai, mereka harus menghadapi kenyataan pahit dari situasi mereka. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum berakhir sebelum mereka bisa menemukan jalan menuju kebahagiaan. Ayah Mawar, Pak Bandi, semakin memperparah keadaan dengan terus mengganggu pekerjaan Jasiman sebagai kurir. Ia mengempiskan ban motor Jasiman, membuang paket yang dibawa Jasiman, dan melakukan hal-hal lain untuk membuat pekerjaan Jasiman makin sulit. Namun Jasiman tetap menahan diri dan berusaha bersabar, meskipun perlakuan buruk itu membuatnya semakin tertekan. Diam-diam Pak Bandi dan Bu Parni merencanakan sebuah strategi yang lebih jahat untuk memisahkan Mawar dan Jasiman. Mereka merasa bahwa Mawar seharusnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan lebih mewah daripada apa yang bisa diberikan Jasiman. Jadi mereka mulai merancang skenario untuk mengenalkan Mawar kepada seorang pengusaha kaya yang tinggal di desa mereka. Pengusaha tersebut dikenal sebagai sosok yang sukses dan berpengaruh, yang memiliki kekayaan melimpah dan kehidupan yang nyaman. Tanpa sepengetahuan Jasiman, Pak Bandi dan Bu Parni mengatur pertemuan antara Mawar dan pengusaha tersebut di sebuah acara sosial yang mereka rancang dengan cermat. Acara itu diadakan di sebuah villa mewah di desa sebelah dengan suasana yang glamor dan elegan. Ketika Mawar tiba di acara tersebut, ia disambut oleh pengusaha dan keluarganya dengan hangat. Mawar yang sebelumnya merasa tertekan dan tidak bahagia dalam kehidupannya bersama Jasiman, mulai merasakan daya tarik dari kehidupan mewah yang ditawarkan pengusaha tersebut. Ia diperlihatkan berbagai kemewahan, rumah besar, mobil mahal, dan gaya hidup yang jauh berbeda dari apa yang ia jalani sehari-hari. Dalam beberapa pertemuan, Mawar merasa semakin tertarik pada pengusaha tersebut. Ia mulai membayangkan kehidupan yang penuh dengan kenyamanan dan kemewahan. Sesuatu yang selama ini tidak bisa ia nikmati bersama Jasiman. Keberadaan pengusaha yang tampak sangat memperhatikan dan menghargainya, menawarkan perspektif baru yang membuatnya merasa berharga. Ketika Jasiman akhirnya mengetahui tentang pertemuan dan kedekatan Mawar dengan pengusaha tersebut, hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa dikhianati oleh orang yang paling ia cintai. Setiap pagi, perasaan sakit dan kemarahan semakin membebani dirinya. Ia merasa semua pengorbanan dan kesabarannya selama ini sia-sia. Kesadaran bahwa Mawar yang dulu menjadi alasan utama bagi perjuangannya, kini telah tertarik pada orang lain, membuatnya merasa tertekan dan terpuruk.
Dalam keadaan emosional yang kacau, Jasiman membuat keputusan yang berat. Dengan perasaan hancur, ia memutuskan untuk mengajukan perceraian. Ia tahu bahwa melanjutkan pernikahan dalam kondisi seperti ini hanya akan membuat semuanya semakin menyakitkan. Ia merasa tidak ada lagi tempat bagi cinta dan harapan di dalam hubungan yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan dan tekanan dari luar. Sebelum genap setahun sejak perceraian mereka, berita mengejutkan datang. Mawar sudah menikah lagi dengan pengusaha kaya yang dikenalkan oleh orang tuanya. Berita ini menyebar cepat dan Jasiman merasa setiap bagian dari hatinya terkoyak. Rasa sakit dan kekecewaan yang ia rasakan seolah menghancurkan seluruh hidupnya. Ia merasa semua pengorbanan dan perjuangan yang telah ia lakukan selama ini menjadi sia-sia. Mawar, yang dulu merupakan alasan utama bagi setiap langkah yang ia ambil, kini telah menjadi milik orang lain. Setiap kali ia melihat berita atau mendengar kabar tentang kehidupan baru Mawar, rasa sakit hati Jasiman semakin mendalam. Hidup Jasiman setelah perceraian terasa penuh dengan kesepian dan keputusasaan. Ia merasa seolah-olah telah kehilangan bagian dari dirinya sendiri, meskipun ia berusaha untuk terus maju dan memulihkan kehidupannya. Bayangan masa lalu dan rasa sakit yang ditinggalkan oleh Mawar terus menghantui dirinya. Beberapa tahun berlalu sejak perceraian Jasiman dan Mawar. Jasiman yang dulunya hanya seorang kurir paket, kini telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Dengan kerja keras dan ketekunan yang tidak pernah pudar, ia memulai bisnis ekspedisi sendiri. Usahanya yang gigih dan strateginya yang cerdas membuahkan hasil. Bisnis ekspedisi berkembang pesat dan menjadi salah satu yang terbesar di kabupaten ini. Keberhasilan Jasiman tidak hanya terletak pada peningkatan materi, tetapi juga pada rasa hormat yang diperoleh dari banyak orang. Kini ia memiliki beberapa armada kendaraan, kantor yang modern, dan karyawan yang berdedikasi. Masyarakat sekitar mengagumi perjalanan hidupnya yang penuh inspirasi. Ia merasa bangga dengan pencapaian dan hidup dalam kemewahan yang selama ini hanya bisa ia impikan. Di sisi lain, kehidupan Mawar dan suaminya tidak berjalan sesuai harapan. Setelah menikah dengan pengusaha kaya, Mawar berharap dapat menikmati kehidupan yang penuh kemewahan dan kenyamanan. Namun kenyataan tidak sesuai dengan impian, mereka belum juga dikaruniai anak. Sebuah masalah yang menambah ketegangan dalam rumah tangga mereka. Lebih parah lagi, bisnis suami Mawar mengalami kemunduran serius. Kegagalan dalam mengelola bisnis dan berbagai masalah keuangan menyebabkan perusahaan suaminya mulai bangkrut. Kehidupan mewah yang dulu mereka nikmati dengan mudah perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kesulitan keuangan dan masalah sehari-hari yang semakin membebani mereka. Suatu hari, Mawar duduk di ruang tamu rumah mereka yang kini terasa sempit dan suram. Wajahnya tampak letih dan penuh kekhawatiran. Suaminya yang dulu tampak penuh percaya diri, kini hanya bisa menggaruk-garuk kepalanya sambil menatap laporan keuangan yang suram. Suasana rumah yang dulu glamor kini terasa berat dan penuh dengan rasa gagal. Mawar memikirkan kehidupan lamanya bersama Jasiman. Meskipun saat itu ia merasa tertarik pada kehidupan mewah, kini ia mulai merindukan masa-masa sederhana namun penuh cinta bersama Jasiman. Setiap kenangan tentang Jasiman kini terasa semakin jelas dalam pikirannya dan rasa penyesalan mulai menghampirinya. Sementara itu, Jasiman kini hidup dalam kesuksesan juga merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun ia telah mencapai banyak hal secara materi, hatinya terkadang terasa kosong. Kadang-kadang saat dia melihat berita atau mendengar kabar tentang Mawar dan suaminya, perasaan campur aduk antara kemarahan dan simpati menghantui dirinya. Mawar dan suaminya berusaha untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Mereka harus menghadapi ketidakpastian keuangan dan kesulitan dalam hidup mereka sehari-hari. Kadang-kadang, Mawar merasa seolah-olah kehidupannya kembali ke titik awal, meskipun kali ini dalam situasi yang jauh lebih sulit. Konflik dalam kehidupan Mawar dan suaminya semakin memuncak, sementara Jasiman terus menjalani kehidupannya dengan berfokus pada kesuksesan bisnisnya. Meski mereka masing-masing telah memilih jalan hidup yang berbeda, tak dapat dihindari bahwa masa lalu mereka terus mempengaruhi kehidupan mereka masing-masing. Ketika kesulitan hidup Mawar semakin berat, ia menyadari betapa banyak keputusan yang diambil dalam hidupnya memiliki konsekuensi yang mendalam. Sementara itu, Jasiman yang dulunya merasa tertekan oleh pengkhianatan dan kesulitan, kini berdiri sebagai simbol keberhasilan dan ketahanan. Namun di balik semua pencapaiannya, ia masih harus menghadapi bayangan masa lalu yang tidak bisa sepenuhnya dia lupakan. Beberapa waktu setelah kehidupan Mawar dan suaminya jatuh ke dalam kesulitan,
Pak Bandi dan Bu Parni mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Mereka melihat betapa berantakannya kehidupan putri mereka dan betapa besar kesulitan yang dihadapinya. Rasa bersalah karena keputusan mereka yang dahulu membuat mereka memutuskan untuk menghubungi Jasiman. Suatu sore, Pak Bandi dan Bu Parni datang ke kantor Jasiman. Mereka duduk di ruang tunggu yang megah, dikelilingi oleh kemewahan yang tidak bisa mereka nikmati selama beberapa waktu terakhir. Ketika Jasiman memasuki ruangan, wajahnya menunjukkan kejutan dan rasa tidak nyaman. "Jasiman, terima kasih telah meluangkan waktu untuk bertemu kami." "Silakan duduk, Jasiman." Bu Parni menambahkan, mencoba menunjukkan sikap yang lebih ramah daripada sebelumnya. Jasiman duduk di kursi, mengamati kedua orang tua Mawar dengan hati-hati. "Ada yang bisa saya bantu?" Pak Bandi menatap Jasiman dengan serius. "Kami datang untuk meminta maaf atas semua kesalahan kami di masa lalu. Kami mengerti bahwa keputusan kami menyebabkan banyak kesulitan dan penderitaan. Sekarang Mawar membutuhkanmu. Kami berharap kamu bisa kembali padanya." Kata-kata Pak Bandi membuat Jasiman merasa jantungnya berdebar. Meski ada rasa empati untuk Mawar, sakit hati yang dirasakan jauh lebih dalam daripada yang bisa dijelaskan. Ia berusaha menjaga ketenangannya saat menjawab. "Pak Bandi, Bu Parni," Jasiman memulai dengan suara yang penuh keteguhan. "Saya menghargai permintaan maaf kalian dan memahami betapa sulitnya keadaan Mawar. Namun, saya harus jujur. Cinta saya kepada Mawar memang belum sepenuhnya padam. Tetapi luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan kalian terlalu dalam." Bu Parni terlihat gelisah, mencoba berbicara dengan nada mendesak. "Jasiman, kami benar-benar menyesal. Kami tidak ingin melihat putri kami menderita lebih lanjut. Dia sangat menderita dan merasa kesepian. Dia butuh seseorang yang bisa membantunya. Dan kami tahu hanya kamu yang bisa memberikan kebahagiaan yang dia cari." Jasiman menghela nafas panjang, berusaha menahan emosi yang meluap-luap. "Bu Parni, saya mengerti perasaan Anda. Tetapi kalian harus ingat bagaimana kalian memperlakukan saya dulu. Semua hinaan dan penolakan itu meninggalkan bekas yang sulit untuk sembuh. Saya sudah berusaha untuk maju dan membangun kehidupan saya sendiri. Sekarang saya harus melanjutkan hidup saya tanpa kembali ke masa lalu." Pak Bandi mencoba meyakinkan Jasiman. "Kami tahu apa yang kamu lakukan sangat salah. Kami hanya berharap kamu bisa memberikan kesempatan kedua untuk Mawar. Kami ingin melihat dia bahagia dan kami percaya kamu bisa membuat itu terjadi." Jasiman menatap mereka dengan tatapan yang penuh rasa sakit. "Pak Bandi, Bu Parni, saya menghargai harapan kalian. Tapi keputusan saya untuk tidak kembali kepada Mawar adalah keputusan yang telah saya pikirkan matang-matang. Cinta kami mungkin tidak sepenuhnya padam, tapi perasaan saya sekarang adalah kenangan pahit yang tersapu oleh waktu dan pengkhianatan. Saya tidak bisa kembali ke situasi yang sama." Setelah berbicara, Jasiman berdiri dan mengarah ke pintu, menandakan bahwa pertemuan tersebut telah berakhir. Pak Bandi dan Bu Parni tampak kecewa dan frustasi, tetapi mereka tahu bahwa permintaan mereka mungkin terlalu berat untuk dipenuhi. Saat Jasiman meninggalkan ruangannya, rasa sakit dan kemarahan yang menyelimutinya sulit untuk dijelaskan. Meskipun ia masih menyimpan rasa cinta yang tersisa, ia menyadari bahwa untuk melanjutkan hidupnya, ia harus menutup bab yang penuh luka itu dan terus melangkah maju.